Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Al-Rasyid. Saya ingin menjelaskan network layer. Lapisan jaringan atau OSI layer 3 menyediakan layanan untuk memungkinkan perangkat akhir untuk bertukar data di seluruh jaringan. IP versi 4 dan IP versi 6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan prinsip. Protokol lapisan jaringan lain termasuk protokol routing seperti Open Short Path First atau OSPF dan protokol pesan seperti Internet Control Message Protocol atau disebut ICMP. Fungsi network layer 1 menentukan tujuan data di sebuah jaringan. Untuk dapat menentukan komputer mana yang akan ditransmisikan paket datanya, maka network layer memiliki peran yang sangat penting. Yang kedua, mendefinisikan alamat IP. IP address merupakan sebuah alamat unik yang dimiliki oleh setiap komputer yang terhubung ke dalam satu jaringan komputer. Ketiga, membuat header pada paket-paket data yang ada. Header diibaratkan seperti sebuah judul pada paket data. Dengan adanya header ini, maka paket data yang merupakan bagian atau fragmen dari sebuah data akan memiliki header tersendiri dan tidak akan terpecah belah. Protokol network layer di sini ada pada OSI layer 3. Untuk mencapai komunikasi end-to-end melintas batas jaringan, protokol lapisan jaringan melakukan 4 operasi dasar. Yang pertama, addressing end device. Perangkat akhir harus dikonfigurasi dengan alamat IP unik untuk identifikasi di jaringan. Encapsulation. Lapisan jaringan merangkum unit data protokol atau PDU dari lapisan transport ke dalam sebuah paket. Proses enkapsulasi menambahkan informasi header IP seperti alamat IP dan host sumber, pengirim, dan tujuan penerima. Proses enkapsulasi ditunjukkan oleh sumber paket IP. Routing. Lapisan jaringan menyediakan layanan untuk mengarah paket ke host tujuan jaringan lain. Untuk melakukan perjalanan ke jaringan lain, paket harus diproses oleh router. Peran router adalah memilih jalur terbaik dan mengarah paket host tujuan dalam proses yang dikenal sebagai routing. Suatu paket dapat melintas banyak router sebelum mencapai host tujuan. Setiap router yang dilewati paket untuk mencapai host tujuan disebut hop. De-encapsulation. Ketika paket tiba di lapisan jaringan host tujuan, tuan rumah memiliki header IP paket. Jika alamat IP ditunjuk dalam header cocok dengan alamat IP-nya sendiri, header IP dihapus dari paket. Setelah paket didekapsulasi oleh lapisan jaringan, layer 4 PDU akan diteruskan ke layar yang sesuai pada lapisan transport. Proses de-enkapsulasi dilakukan oleh host tujuan dari paket IP. Lalu berbeda dengan layar transport atau OSI layer 4 yang mengelola transport data antara proses yang berjalan pada setiap host. Protokol komunikasi layar jaringan, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6, menentukan struktur paket dan pemrosesan yang digunakan untuk membawa data dari satu host ke host lain. Beroperasi tanpa memperhatikan data yang dibawa dalam setiap paket memungkinkan lapisan jaringan untuk membawa paket untuk berbagai jenis komunikasi antara beberapa host. Animasi yang menunjukkan pertukaran data. Di sini ada contoh animasinya. IP encapsulation, lapisan transport.
layar tepat di atas layar jaringan, segmen atau data lain dengan menambahkan header IP. Header IP digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Gambar di bawah ini menggambarkan bagaimana layar transport video dienkapsulasi oleh layar jaringan video untuk membuat paket IP. Di gambar ada transport layer encapsulation. Di situ ada segmen header data transport layer video. Di bawahnya network layer encapsulation. Ada IP header data network layer video. Proses enkapsulasi data lapis demi lapis memungkinkan layanan ini di berbagai lapisan untuk berkembang dan berkembang tanpa mempengaruhi lapisan lain. Ini berarti segmen lapisan transport dapat dengan mudah dikemas oleh IP versi 4 atau IP versi 6 atau dengan protokol baru yang mungkin dikembangkan di masa depan. Header IP diperiksa oleh perangkat layar 3, router dan saklar layar 3 saat melakukan perjalanan melintas jaringan ke tujuan. Penting untuk dicatat bahwa informasi pengalamatan IP tetap sama saja paket meninggalkan host sumber sampai tiba di tujuan, kecuali ketika diterjemahkan oleh perangkat yang melakukan Network Address Translation atau disebut NAT untuk IP versi 4. Router mengimplementasikan protokol routing untuk merutekan paket antara jaringan. Router yang dilakukan oleh perangkat perantara ini memeriksa lapisan jaringan yang menangani di header paket dalam semua kasus sebagai data paket, yaitu video lapisan transport yang dienkapsulasi atau data lain tetap tidak berubah selama proses lapisan jaringan. Karakteristik IP of IP. IP dirancang sebagai protokol dengan overhead rendah. Ini hanya menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengirim paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang paling berhubung. Protokol tidak dirancang untuk melacak dan mengelola aliran paket. Fungsi-fungsi ini jika diperlukan dilakukan oleh protokol lain pada layar lain, terutama TCP pada layar 4. Berikut ini adalah karakteristik dasar IP. Pertama, connectionless. Ada koneksi dengan tujuan yang dibuat sebelum mengirim paket data. Kedua, base effort. IP secara inherent tidak dapat diandalkan karena pengiriman paket tidak dijamin. Ketiga, media independent. Mengoperasikan tidak tergantung pada medium atau media fiber optik atau wireless yang membawa data. Connectionless IP tanpa connection, artinya tidak ada koneksi end-to-end khusus dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Komunikasi tanpa sambungan secara konseptual mirip dengan mengirim surat kepada seseorang tanpa memberitahu penerima sebelumnya. Angka tersebut merangkum poin kunci ini. Connectionless analog. Yang pertama ada contoh gambar di mana kita mengirim kartu ke kotak pos lalu dikirim melalui mobil ke kantor pos. Komunikasi data tanpa koneksi bekerja dengan prinsip yang sama seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. IP tidak memerlukan pertukaran informasi kontrol awal untuk membuat koneksi ujung ke ujung sebelum paket diteruskan. Yang di bawah ada gambar di mana paket A IP header segment lalu IP header segment. Base effort. IP juga tidak memerlukan bidang tambahan di header untuk mempertahankan koneksi yang sudah ada. Proses ini sangat mengurangi overhead IP, namun tanpa koneksi end-to-end yang ditetapkan sebelumnya, pengirim tidak mengetahui apa perangkat tujuan hadir dan berfungsi saat pengirim paket. Mereka juga tidak mengetahui apa tujuan menerima paket atau jika
perangkat tujuan dapat mengakses dan membaca paket. Protokol IP tidak menjamin bahwa semua paket yang dikirim pada kenyataannya diterima. Gambar tersebut menggambarkan karakteristik pengiriman protokol IP yang tidak dapat diandalkan atau upaya terbaik. Sebagai protokol lapisan jaringan yang tidak dapat diandalkan, IP tidak menjamin bahwa semua paket yang dikirim akan diterima. Protokol lain mengelola proses pelacakan paket dan memastikan pengirimannya. Media independen tidak dapat diandalkan, berarti bahwa IP tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memulihkan dari paket yang tidak terkirim atau rusak. Ini karena walaupun paket IP dikirim dengan informasi tentang lokasi pengiriman, mereka tidak mengandung informasi yang dapat diproses untuk memberitahu pengirim apa penerima berhasil. Paket dapat tiba di tujuan rusak, tidak berurutan, atau tidak sama sekali. IP tidak memberikan kemampuan untuk transmisi ulang paket jika terjadi kesalahan. Jika paket out of order dikirimkan atau paket tidak ada, maka aplikasi yang menggunakan data atau layanan lapisan atas dapat menyelesaikan masalah ini. Ini memungkinkan IP berfungsi sangat efisien. Dalam rangkaian protokol TCP atau IP, keandalan adalah peran protokol TCP pada lapisan transport. IP beroperasi secara independen dari media yang membawa data di lapisan bawah tumpukan protokol. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, paket IP dapat dikomunikasikan sebagai sinyal elektronik melalui tabel tembaga, sebagai sinyal optik melalui serat, atau secara nirkabel sebagai sinyal radio. Di sini ada contoh gambarnya. Paket IP dapat melakukan perjalanan melalui media yang berbeda. Lapisan data link OSI bertanggung jawab untuk mengambil paket IP dan mempersiapkan untuk transmisi melalui media komunikasi. Ini berarti bahwa pengiriman paket IP tidak terbatas pada media tertentu, namun ada sesuatu karakteristik utama dari media yang dipertimbangkan oleh lapisan jaringan. Yang pertama, ukuran maksimum video yang dapat diangkut oleh masing-masing media. Karakteristik ini disebut sebagai unit transmisi maksimum, MCU. Bagian dari komunikasi kontrol antara lapisan data link dan lapisan jaringan adalah pembentukan ukuran maksimum untuk paket. Lapisan tautan data meneruskan nilai MTU ke lapisan jaringan. Lapisan jaringan kemudian menentukan seberapa besar paket bisa. Dalam beberapa kasus, perangkat perantara, biasanya router, harus membagi paket IP versi 4 saat meneruskan dari satu media ke media lain dengan MCU yang lebih kecil. Proses ini disebut memecah-pecah paket atau fragmentasi. Fragmentasi menyebabkan latensi. Paket IP versi 6 tidak dapat difragmentasi oleh router. IP versi 4 paket. IP versi 4 paket header. IP versi 4 adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IP versi 4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirim ke pemberhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat akhir tujuan. Header paket IP versi 4 terdiri dari bidang yang berisi informasi penting tentang paket. Bidang-bidang ini berisi angka-angka biner yang diperiksa oleh proses layer 3. IP versi 4 paket header file. Nilai-nilai biner dari masing-masing bidang mengidentifikasi berbagai pengaturan paket IP. Diagram tunjuk protokol yang dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah menyediakan visual untuk menunjukkan ketika
Membahas bidang protokol. Diagram header protokol IP pada gambar mengidentifikasi bidang paket IP versi 4. Berikut contoh gambar ya. Bidang signifikan di header IP versi 4 meliputi version berisi nilai biner 4 bit yang diatur ke 0100 yang mengidentifikasi ini sebagai paket IP versi 4. Differentiate Service of Diffser atau Diffsers DS, sebelumnya disebut bidang tipe layanan. Bidang DS adalah bidang 8 bit yang digunakan untuk menentukan prioritas setiap paket. 6 bit paling signifikan dari bidang Diffser adalah bit titik kode layanan dibedakan DSCP, dan 2 bit terakhir adalah bit yang memberitahuan kongesti eksplisit atau ACN. Header checksum ini digunakan untuk mengidentifikasi korupsi di header IP versi 4. Time to life atau TTL. TTL berisi nilai biner 8 bit yang digunakan untuk membatasi masa pakai suatu paket. Perangkat sumber paket IP versi 4 menetapkan nilai TTL awal. Ini berkurang 1 setiap kali paket diproses oleh router. Jika bidang TTL menurun ke 0, router membuang paket dan mengirim pesan ICMP, Time Control Protocol, internet yang melebihi waktu ke alamat IP sumber. Karena router meneruskan TTL dari setiap paket, router juga harus menghitung ulang header checksum. Protokol bidang ini digunakan untuk mengidentifikasi protokol tingkat berikutnya. Nilai biner 8 bit ini menunjukkan tipe pilot dan pilot data yang dibawa paket, yang memungkinkan lapisan jaringan untuk meneruskan data ke protokol lapisan atas yang sesuai. Nilai-nilai umum termasuk ICMP, TCP/6, dan UDP 17. Source IP versi 4 address ini berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IP versi 4 sumber paket. Alamat IP versi 4 sumber selalu merupakan alamat unicast. Destination IP versi 4 address ini berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IP versi 4 tujuan paket. Alamat IP versi 4 tujuan adalah alamat unicast, multicast, atau broadcast. Dua bidang yang paling sering dirujuk adalah sumber dan alamat IP tujuan. Bidang-bidang ini mengidentifikasi dari alamat paket itu berasal dari mana ke mana ia pergi. Biasanya alamat-alamat ini tidak berubah saat berpergian dari sumber ke tujuan. Bidang internet header like atau IHL, total like, dan header checksum digunakan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi paket. Bidang lain digunakan untuk menyusun ulang paket yang terfragmentasi. Secara khusus, paket IP versi 4 menggunakan bidang identifikasi, bendera, dan offset fragment untuk melacak fragmen. Router mungkin harus memecah-mecah paket IP versi 4 saat meneruskan dari satu medium ke medium lain dengan MTU yang lebih kecil. Limitation of IP versi 4. IP versi 4 masih digunakan sampai sekarang, tapi ini adalah tentang IP versi 6 yang pada akhirnya akan menggantikan IP versi 4. Untuk lebih memahami mengapa Anda perlu mengetahui protokol IP versi 6, ada baiknya mengetahui batasan IP versi 4 dan keuntungan IP versi 6. Selama bertahun-tahun, protokol dan proses tambahan telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan baru. Namun bahkan dengan perubahan, IP versi 4 masih memiliki 3 masalah utama. Masalah 1, IP versi address depletion. IP versi 4 memiliki sejumlah alamat publik unik yang tersedia. Meskipun ada sekitar 4 miliar alamat IP versi 4, meningkatnya jumlah perangkat berkemampuan IP baru, koneksi selalu aktif, dan potensi
pertumbuhan daerah yang kurang berkembang dan meningkatkan kebutuhan akan lebih banyak alamat. Yang kedua, lack of end-to-end connectivity. Network Address Translation atau disebut NAT adalah teknologi yang biasa diterapkan dalam jaringan IP versi 4. NAT menyediakan cara bagi banyak perangkat untuk berbagi satu alamat IP versi 4 publik. Namun karena alamat IP versi 4 publik dibagikan, alamat IP versi 4 dan host jaringan internal disembunyikan, ini bisa menjadi masalah bagi teknologi yang membutuhkan konektivitas ujung ke ujung. Yang ketiga, increased network complexity. Sementara NAT telah memperpanjang umur IP versi 4, itu hanya dimaksud sebagai mekanisme transit ke IP versi 6. NAT dalam berbagai implementasinya menciptakan kompleksitas tambahan dalam jaringan, menciptakan latensi dan membuat pemecahan masalah menjadi lebih sulit. IP versi 6 overview. Pada awal tahun 1990-an, Satuan Tugas Teknik Internet atau disebut IETF mulai khawatir tentang masalah dengan IP versi 4 dan mulai mencari penggantinya. Kegiatan ini mengarah pada pengembangan IP versi 6. IP versi 6 mengatasi keterbatasan IP versi 4 dan merupakan peningkatan yang kuat dengan fitur yang lebih sesuai dengan tuntutan jaringan saat ini yang akan datang. Perbaikan yang disediakan IP versi 6 meliputi increased address space. Alamat IP versi 6 didasarkan pada pengalamatan hierarki 128 bit yang bertentangan dengan IP versi 4 dengan 32 bit. Yang kedua, improved packet handling. Header IP versi 6 telah disederhanakan dengan bidang yang lebih sedikit. Yang ketiga, eliminate the need for NAT. Dengan sejumlah besar alamat IP versi 6 public, NAT akan alamat IP versi 4 pribadi dan IP versi 4 publik tidak diperlukan. Ini menghindari beberapa masalah yang disebabkan oleh NAT yang dialami oleh aplikasi yang membutuhkan konektivitas ujung ke ujung. Ruang alamat IP versi 4 32 bit menyediakan sekitar 44.964.967.296 alamat unik. Ruang alamat IP versi 6 menyediakan lebih banyak, yaitu 340 alamat Andalusian. Ini kira-kira setara dengan setiap butiran pasir di bumi. Angka ini menyediakan visual untuk membandingkan ruang alamat IP versi 4 dan IP versi 6. Perbandingannya seperti di gambar ini, yang berwarna pink atau pink 1 billion itu IP versi 4. Yang berwarna kuning itu adalah IP versi 6. IP versi 4 paket header fill in the IP versi 6 paket header. Salah satu peningkatan desain utama IP versi 6 atas IP versi 4 adalah header IP versi 6 yang telah disederhanakan. Misalkan header IP versi 4 terdiri dari header panjang variabel dari 20 oktet hingga 60 byte jika bidang opsi digunakan dan 12 bidang header dasar termasuk bidang opsi dan bidang padding. Untuk IP versi 6, beberapa bidang tetap sama. Beberapa bidang telah mengubah nama dan posisi, dan beberapa bidang IP versi 4 tidak lagi diperlukan seperti yang ada pada gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan bidang header paket IP 4 versi 4 yang disimpan, dipindah, diubah, serta tidak disimpan dalam header paket IP versi 6. Sebaliknya, header IP versi 6 yang disederhanakan menunjukkan gambar berikutnya terdiri dari header panjang tetap 40 oktet karena sebagai besar panjang alamat IP versi 6 sumber dan tujuan.
Header yang disederhanakan IP versi 6 memungkinkan pemrosesan header IP versi 6 yang lebih efisien. Berikut gambarnya. Gambar ini menunjukkan bidang header paket IP versi 4 yang disimpan atau dipindahkan bersama dengan bidang header paket IP versi 6 baru. Diagram header protokol IP pada gambar mengidentifikasi bidang paket IP versi 6. Bidang dalam header paket IP versi 6 meliputi satu version. Kolom ini berisi nilai biner 4 bit yang disetel ke 0110 yang mengidentifikasi ini sebagai paket IP versi 6. Yang kedua, traffic class. Bidang 8 bit ini setara dengan bidang layanan diferensial IP versi 4 atau DS. Yang ketiga, flow label. Bidang 20 bit ini menunjukkan bahwa semua paket dengan label aliran yang sama menerima jenis penanganan yang sama oleh router. Lalu yang keempat, payload like. Bidang 16 bit ini menunjukkan panjang bagian data atau muatan paket IP versi 6. Ini tidak termasuk panjang header IP versi 6 yang merupakan header 40 byte tetap. Lanjut, next header. Bidang 8 bit ini setara dengan bidang protokol IP versi 4. Ini menunjukkan tipe muatan data yang dibawa oleh paket, memungkinkan lapisan jaringan untuk meneruskan data ke protokol lapisan atas yang sesuai. Berikutnya, hub limit. Bidang 8 bit ini menggantikan bidang IP versi 4 TTL. Nilai ini dikurangi dengan nilai 1 oleh setiap router yang meneruskan paket. Ketika menghitung mencapai 0, paket tersebut dibuang dan pesan ICMP versi 6 time extended dikirim ke host pengirim. Ini menunjukkan bahwa paket ini tidak mencapai tujuan karena batas hub terlampaui. Tidak seperti IP versi 4, IP versi 6 tidak termasuk cek header IP versi 6 karena fungsi ini dilakukan di lapisan bawah dan atas. Ini berarti checksum tidak perlu dihitung ulang oleh setiap router ketika menurunkan bidang batas hub, yang juga meninggalkan kinerja jaringan. Lalu lanjutnya, short IP versi 6 address. Field 128 bit ini mengidentifikasi alamat IP versi 6 dari host pengirim. Selanjutnya, destination IP versi 6 address. Field 128 bit ini mengidentifikasi alamat IP versi 6 dari host penerima. Paket IP versi 6 juga dapat berisi extension header atau AHEAD yang menyediakan informasi lapisan jaringan opsional. Header ekstensi adalah opsi dan ditempatkan di antara header IP versi 6 dan payload. AHEAD digunakan untuk fragmentasi, keamanan, untuk mendukung mobilitas, dan banyak lagi. Tidak seperti IP versi 4, router tidak memecah paket IP versi 6 yang dialihkan. How a host router dengan IP versi 4 dan IP versi 6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket ke host tujuan. Untuk melakukan ini, host and device membuat label routing sendiri. Topik ini membahas bagaimana perangkat akhir menggunakan table routing. Peran lain dari lapisan jaringan adalah untuk mengarahkan paket antara host. Host dapat mengirim paket ke itself, diri sendiri. Host dapat melakukan ping sendiri dengan mengirim paket ke alamat IP versi 4 khusus 127.0.0.1 atau alamat IP versi 6 yang disebut sebagai antarmuka loopback. Ping antarmuka loopback menguji stack protokol TCP/IP pada host. Local host ini adalah host tujuan yang berada di jaringan lokal yang sama dengan host pengirim. Host sumber
dan tujuan berbagai alamat jaringan yang sama. Remote host ini adalah host tujuan di jaringan jarak jauh. Host sumber dan tujuan ini tidak boleh berbagi alamat jaringan yang sama. Gambar tersebut menggambarkan PC atau komputer yang menghubungkan ke host lokal di jaringan yang sama dan host jarak jauh yang terletak di jaringan lain. Apa suatu paket diperlukan untuk host lokal atau host jarak jauh ditentukan oleh perangkat sumber akhir. Perangkat akhir sumber menentukan apa alamat IP tujuan berada di jaringan yang sama dengan perangkat sumber itu sendiri. Metode penentuan bervariasi berdasarkan versi IP. Di versi 4, IP versi 4, perangkat sumber menggunakan subnet max sendiri bersama dengan alamat IP versi 4-nya sendiri dan alamat IP versi 4 tujuannya untuk membuat penentuan ini. Di IP versi 6, router lokal mengiklankan alamat jaringan lokal awalan ke semua perangkat di jaringan. Di jaringan rumah atau bisnis, Anda mungkin memiliki beberapa perangkat berkabel dan nirkabel saling berhubung menggunakan perangkat perantara seperti LAN atau titik akses nirkabel atau WAP. Perangkat pertama ini menyediakan interkoneksi antara host lokal di jaringan lokal. Host lokal dapat saling menghubung dan berbagai informasi tanpa perlu perangkat tambahan apapun. Jika host mengirim paket ke perangkat yang dikonfigurasi dengan jaringan IP yang sama dengan perangkat host, paket hanya diteruskan dari antarmuka host melalui perangkat perantara dan ke perangkat tujuan secara langsung. Tentu saja dalam sebagai besar situasi ini, perangkat kami dapat terhubung di luar segmen jaringan lokal, seperti keluar ke rumah lain, bisnis, dan internet. Perangkat yang berada di luar segmen jaringan lokal dikenal sebagai host jarak jauh. Ketika perangkat sumber mengirim paket ke perangkat tujuan jarak jauh, maka bantuan router dan perouteran diperlukan. Routing adalah proses mengidentifikasi jalur terbaik ke tujuan. Router yang terhubung ke segmen jaringan lokal disebut sebagai gateway default. Default gateway adalah perangkat jaringan seperti router dan switch layer 3 yang dapat merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Jika Anda menggunakan analog bawah jaringan seperti sebuah ruangan, maka gateway default adalah seperti pintu. Jika Anda ingin pergi ke kamar mandi atau jaringan lain, Anda perlu menemukan pintu. Pada jaringan gateway default biasanya adalah router dengan fitur-fitur ini. Ini memiliki alamat IP lokal dalam kisaran alamat yang sama dengan host lain di jaringan lokal. Itu dapat menerima data ke jaringan lokal dan meneruskan data dari jaringan lokal router lalu lintas ke jaringan lain. Gateway default diperlukan untuk mengirim lalu lintas ke luar jaringan lokal. Lalu lintas tidak dapat diteruskan di luar jaringan lokal jika tidak ada gateway default. Alamat gateway default tidak dikonfigurasi atau gateway default turun. A host router to the default gateway. Tabel perouteran host biasanya akan menyertakan gateway default. Dalam IP versi 4, host menerima alamat IP versi 4 dari gateway default baik secara dinamis dan dinamik. Host Configuration Protocol atau disebut DHCP atau dikonfigurasi secara manual. Dalam IP versi 6, router mengiklankan alamat gateway default atau host dapat dikonfigurasi secara manual. Pada gambar di bawah ini, PC1 dan PC2 dikonfigurasi dengan alamat IP versi 4 192.168.10.1 sebagai gateway default. Mengkonfigurasi gateway default akan membuat router default di tabel routing PC. Router
default adalah router atau jalur yang akan diambil komputer Anda ketika mencoba menghubungkan jaringan jarak jauh. Baik PC1 dan PC2 akan memiliki router default untuk mengirim semua lalu lintas yang ditunjukkan ke jaringan jarak jauh ke router 1. Host routing table. Pada host Windows, perintah printroot atau netstat_r dapat digunakan untuk menampilkan tabel routing host. Kedua perintah menghasilkan output yang sama. Output mungkin tampak luar biasa pada awalnya, tapi cukup mudah dimengerti. Gambar tersebut menampilkan topologi simple dan output yang dihasilkan oleh perintah netstat_r. Berikut ini IP versi 4 routing table for PC1. Memasukkan perintah netstat_r atau perintah print router yang setara menampilkan 3 bagian yang terkait dengan koneksi jaringan TCP/IP saat ini. Interface list mencantumkan alamat media access control (MAC) dan nomor antarmuka yang ditetapkan untuk setiap antarmuka. Berkemampuan jaringan pada host termasuk Ethernet, Wi-Fi, dan adaptor Bluetooth. IP versi 4 router table. Daftar semua router IP versi 4 yang dikenal, termasuk koneksi langsung, jaringan lokal, dan router default lokal. IP versi 6 router table. Dapat semua router IP versi 6 yang diketahui, termasuk koneksi langsung, jaringan lokal, dan router default lokal. IP router routing table. Tabel peruteran router berisi entry router jaringan yang mencantum semua tujuan jaringan yang mungkin diketahui. Tabel peruteran menyimpan 3 jenis entry router. Yang pertama, directly connected router, connected network. Entry router jaringan ini adalah antarmuka router yang aktif. Router menambahkan rute yang terhubung langsung ketika antarmuka dikonfigurasi dengan alamat IP dan diaktifkan. Setiap antarmuka router terhubung ke segmen jaringan yang berbeda. Dalam gambar jaringan yang terhubung langsung dalam tabel routing, router 1 IP versi 4 akan menjadi 192.168.10.0/24 dan 209.165.200.224/30. Remote network. Entry router jaringan ini terhubung ke router lain. Router belajar tentang jaringan jarak jauh baik dengan secara eksplisit dikonfigurasi oleh administrator atau dengan bertukar informasi rute menggunakan protokol routing dinamis. Dalam gambar jaringan jarak jauh dalam tabel routing, router 1 IP versi 4 akan menjadi 10.1.1.0/24. Default router. Seperti host, sebagai besar router juga menyertakan entry router default. Gateway pilihan terakhir. Router default digunakan ketika tidak ada kecocokan yang lebih baik, lebih lama dalam tabel routing IP. Dalam gambar tabel routing IP versi 4 di kemungkinan besar akan mencakup rute default untuk meneruskan semua paket ke router 2. Router dapat belajar tentang jaringan jarak jauh dengan satu dari 2 cara. Secara manual, jaringan jarak jauh secara manual dimaksud ke dalam tabel router menggunakan rute statis. Sebagai cara dinamis, rute jauh secara otomatis dipelajari menggunakan protokol routing dinamis. Static routing. Rute statik adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual. Gambar tersebut menunjukkan contoh rute statis yang dikonfigurasi secara manual pada router 1. Router statis mencakup alamat jaringan jarak jauh dan alamat IP router hop berikutnya.
Dynamic routing. Protokol routing dinamis memungkinkan router untuk secara otomatis belajar tentang jaringan jarak jauh, termasuk rute default dan rute lain. Rute yang menggunakan protokol routing dinamis secara otomatis berbagai informasi routing dengan router lain dan mengkompensasi perubahan topologi tanpa melibatkan administrator jaringan. Jika ada perubahan dalam topologi jaringan, router membagikan informasi ini menggunakan protokol routing dinamis dan secara otomatis memperbarui tabel routing mereka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.